warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Kembali lagi di podcast Meramu, Meraih Ramadan dengan Ilmu bersama Basnas Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru. Tentunya topik ini sudah sangat dinanti-nanti oleh netizen, sudah banyak ditanyakan oleh netizen. Tentang apa sih? Yaitu tentang sustainable living. Apa sih sustainable living ini? Hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya, yang sangat kompeten juga di bidangnya. Beliau adalah Kepala Manajemen KDEKS Provinsi Jawa Barat, sekaligus Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Profesor Diana Sari, SE MMGT PhD. Lumayan susah ya Ibu Prof ya. Assalamualaikum Ibu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Prof? Alhamdulillah sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sebelumnya Puasanya Ibu Prof. lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ya. Iya. Nah, Ibu Prof, di sini kita sengaja nih mengundang untuk membahas topik yang sudah ramai diperbincangkan, tapi rasa-rasanya tidak semua paham. Apa sih sebenarnya sustainable living itu? Boleh sedikit dijelaskan Ibu Prof? Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dasem. Kalau kita bicara sustainable living ini lebih kepada gaya hidup ya. Bagaimana gaya hidup kita itu, cara hidup kita, berperilaku kita itu berusaha meminimalkan degradasi lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, meminimalisir penggunaan energi, meminimalisir limbah, juga polusi. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan sejauh ini, kan mohon maaf nih kita singgung lagi ya, beliau merupakan Kepala Manajemen KDEKS Provinsi Jawa Barat. Kalau misalkan dari KDEKS sendiri, apakah ada program ataupun rencana gitu yang mengacu ataupun menuju ke sustainable living itu sendiri yang barusan sudah Ibu sampaikan? Oh iya, ada sekali. Kami di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini kan tugasnya untuk mengkoordinatori atau mungkin bahasa kerennya mengorkestrasi ya, kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Salah satu hal yang menjadi concern kami selain untuk ekonomi dan keuangan syariah juga adalah bagaimana produk-produk yang dihasilkan misalnya oleh para UMKM yang di bawah binaan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta itu bisa membuat produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu penilaian juga yang ada di Adinata Syariah. Adinata Syariah ini adalah penghargaan untuk daerah-daerah yang menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu penilaiannya adalah bagaimana usaha kecil di daerah tersebut menerapkan kegiatan yang ramah lingkungan. Nah, jadi kami di sini juga membina perusahaan-perusahaan atau mungkin usaha kecil. Kebetulan juga kalau seumpamanya kami pesantren gitu ya, pesantren-pesantren ini ketika mereka akan membuat satu produk begitu, itu kami sarankan untuk bisa membuat produk yang ramah lingkungan. Misalnya meminimalisir penggunaan plastik atau plastik yang dipakai adalah plastik yang biodegradable gitu. Ada juga misalnya ada pesantren yang waktu itu menjadi salah satu pesantren juara juga di program One Pesantren One Product ya di gubernur sebelumnya. Itu mereka membuat spray. Nah, spraynya ini kain percanya itu dibuat lagi menjadi produk-produk yang lain. Jadi berkelanjutan. Betul. Jadi tidak ada yang terbuang. Karena kan tadi sustainable living itu bagaimana kita meminimalisir degradasi lingkungan ya dengan cara penghematan, misalnya sampah itu kita tidak membuat sampah menjadi lebih banyak begitu ya. Berarti dari hulu ke hilirnya itu memang diolah sendiri ya? Iya, seperti itu. Iya. Kalau misalkan ini Prof, kaitannya dengan Ramadan nih kali ini.
kita kan sebenarnya kalau misalkan tadi UMKM mulai dari hulu ke hilir semua diproduksi gitu ya sehingga berkelanjutan itu kan sustainable living. Kalau misalkan di Ramadan ini sendiri Prof, kan kita ini sebenarnya para milenial ini lagi rame-ramenya war takjil misalkan gitu. Nah. Jadi makanan itu bukannya makin sedikit, bukannya diet gitu ya. Kayak saya ini harusnya diet gitu. Tapi waktunya buka puasa malah berburu takjil gitu ya. Karena makin banyak nih yang dikonsumsi itu gimana, Prof? Iya, sebenarnya ini juga memang sudah diteliti ya bahwa seharusnya ketika bulan Ramadan kita sampah sisa makanan ya, food waste itu berkurang tetapi malah meningkat begitu. Peningkatannya itu nggak kira-kira 5-20% dari hari-hari biasa. Sebenarnya kan kalau kita biasanya makan 3 kali sehari nih, sarapan, makan siang, makan malam. Kalau Ramadan sebenarnya kita hanya 2 kali kan ya. Jadi kita buka puasa dengan sahur. Tetapi kok malah sampah sisa makanan itu lebih banyak 5-20%. Oh justru lebih banyak. Betul. Ya? Nah jadinya kan sebenarnya kita tidak tidak menerapkan sustainable living tadi. Karena sustainable living ini kan kita meminimalisir limbah kan gitu ya. Salah satunya meminimalisir limbah. Kalau makanan saja kita tidak bisa menahan diri gitu ya. Jadinya limbahnya malah semakin banyak gitu. Dan itu juga sebenarnya ada dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan gitu ya. Nah malah nggak dapat gitu kalau seumpamanya kita dalam bulan Ramadan kita malah lebih banyak sampah gitu. Karena dan sampahnya itu sampah makanan artinya kan betapa banyaknya sampah yang kita buang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan gitu. Ini ya jadinya tuh malah berkali-kali lipat ya. Betul. Dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Betul. Nah ini teman-teman bukan cuma milenial ya, warga Jabar, sahabat Basnas. Jadi memang ternyata realitasnya yang disampaikan sama Ibu Prof, sampahnya justru makin banyak dibanding bulan-bulan biasanya. Nah Ibu Prof kira-kira solusinya ini seperti apa ya kalau misalkan sudah seperti ini nih? Ya sebenarnya kita bisa ada solusi. Waktu itu pernah ada ya, saya lupa namanya apa, startup di Surabaya. Mereka itu mengambil makanan-makanan yang masih bisa digunakan dan dikemas kembali dan selanjutnya mendistribusikannya ke tempat-tempat misalnya panti asuhan, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Nah mungkin kita juga karena sustainable living ini kan gaya hidup ya, bagaimana kita membuat gaya hidup yang tadi meminimalisir degradasi lingkungan gitu. Misalnya nih kita memang makanan banyak, kita berusaha kita ambil dulu makanan yang memang kita bisa makan. Dan itu harus dibiasakan ya, nggak apa-apa kita nambah kan kadang-kadang kalau seumpamanya prasmanan nggak enak kita nambah. Nggak apa-apa, lebih baik nambah dibandingkan kita menyisakan makanan di piring kita gitu, yang akhirnya akan terbuang. Nah itu jadi membiasakan mengambil sedikit makanan sehingga nanti kalau seumpamanya kegiatan misalnya buka puasa bersama itu bisa dimanfaatkan. Yang lainnya juga adalah kita membuat kegiatan yang membagi-bagikan makanan ke para duafa misalnya. Nah biasanya kalau pengalaman tuh kalau kita membagikan makanan kita jadi udah kenyang duluan gitu. Iya biasanya ibu-ibu tuh udah masak duluan udah nggak mau makan. Betul. Jadi di situ juga bisa menjadi satu habit bahwa bukan artinya kita nggak makan ya, tapi dengan kita membiasakan memberi makanan ke para duafa, memberikan buka puasa kepada para duafa, selain kita juga dapat pahalanya ya. Ya kita memberi makan orang yang puasa itu pahalanya sama dengan yang berpuasa. Jadi itu bisa 2 kali lipat kita. Di lain pihak kita bisa nggak terlalu banyak istilahnya lapar mata gitu ya. Semua kayaknya seolah-olah semuanya enak gitu ya. Padahal kita cuman sedikit, misalnya 1 kurma
minumnya yang banyak aja, terus sedikit kolak gitu udah kenyang. Iya. Ya, mungkin kalau di sini gorengan ya nggak pernah ini ya. Apalagi Terus kayak akhirnya, gen-gen sekarang mungkin ya Ibu Prof, maaf kepotong. Yang mungkin ikut-ikut tren, lagi rame apa, pengen dibeli juga, lagi rame apa iya, gitu betul. Nah iya, jadi disitulah kita memang harus selalu mengingat bahwa jangan sampai kita di bulan Ramadan yang seharusnya kita banyak membuat pahala, ini malah kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Gitu. Iya. Begitu sahabat Basnas, ternyata di bulan Ramadan ini yang harusnya kita banyak beribadah, justru bisa mendapatkan ini juga ya, kalau misalkan ternyata kita seperti tadi membuang-buang makanan gitu, itu tidak baik juga. Nah, Prof, kira-kira dari sustainable living ini, gimana sih caranya supaya kita bisa menerapkan itu? Apakah memang cukup nih kita saja yang bergerak dari warga masyarakatnya, atau memang perlu sekali keterlibatan pemerintah juga misalkan? Oh iya, pemerintah sih yang utama ya, karena aturan yang utama. Kita bisa lihat Singapura, kenapa dia bisa bersih, karena aturannya itu dibuat sedemikian rupa dengan denda yang sangat besar dan dijalankan. Mungkin kalau di kita sudah ada juga peraturannya, tetapi untuk punishment-nya yang belum ditegakkan dengan baik begitu. Misalnya kan dulu kita masih ingat bahwa di Bandung nggak boleh buang sampah, atau plastik nih nggak boleh pakai kantong plastik, kantong plastik berbayar. Sekarang udah biasa lagi tuh pakai kantong plastik begitu kan. Jadi itu tadi nggak sustain, gerakannya tidak sustain. Harusnya yang diinginkan itu mungkin pertama dapat punishment, lama kelamaan jadi kebiasaan. Ya seperti di Singapura, mana ada orang berani sekarang makan permen karet terus buang sembarangan, karena tahu bahwa dendanya itu sangat besar gitu. Dan itu pasti ketahuan. Dan pasti harus bayar gitu. Nah, jadi ini tadi kita bicara soal makanan ya. Selama bulan Ramadan kita ternyata makanan sisa gitu ya, itu malah semakin banyak. Nah sebenarnya di bulan Ramadan ini bisa menjadi waktu atau momen yang bisa membuat kita bisa lebih menyayangi lingkungan, lebih menjaga lingkungan. Misalnya kita juga harus sadar bahwa penggunaan air, Indonesia selama ini kita air nggak kekurangan ya. Jadi kebiasaan kita lagi sikat gigi itu kita sikat gigi, airnya tetap, kerannya tetap ngalir gitu ya. Nyuci piring, kerannya tetap ngalir gitu. Sangat berbeda dengan misalnya yang negara-negara di mana mereka air itu ketika musim kemarau itu sangat sulit. Ya, seperti waktu itu kalau di Australia untuk menyiram bunga saja di musim kemarau, di summer itu dibagi-bagi. Jadi nomor ganjil itu hari apa, nomor genap hari apa. Dan kalau ada yang sampai melanggar itu dikenakan denda gitu. Ya, jadi luar biasa. Dan juga caranya itu didorong masyarakat saling mengawasi. Oh, jadi bukan ada misalkan patrolinya, tapi memang masyarakatnya diikut sertakan. Jadi misalnya, ini nih nomor rumah ini dia menyiram bunga tidak pada waktunya, bisa difoto terus kita laporkan. Tapi nantinya yang ini Prof, yang melaporkan gitu dapat reward. Oh, dapat reward justru. Tapi nanti takutnya tetangganya jadi bete. Kamu. Nggak ketahuan kan, nggak ketahuan siapa yang. Jadi yang melaporkannya nggak ketahuan. Ya nggak. Dan Badasam sebenarnya ini sangat relate ya dengan Quran surat Al-Isra ayat 27 yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah teman setan. Dan sesungguhnya setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Tentunya kita tidak mau menjadi teman setan ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan gitu. Nah jadi memang kita penggunaan air itu harus menjadi perhatian kita bersama begitu. Dan hadis juga mengatakan bahwa
janganlah kamu boros dalam menggunakan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir gitu. Jadi diperumpamakan bahwa sekalipun kita di sungai yang mengalir, kita tetap harus loh hemat terhadap air. Karena kan selama ini kita air banyak gitu ya. Tidak seperti negara-negara yang 4 musim, ketika mereka musim kering tidak ada sama sekali air, karena itu mereka harus berhemat air. Tetapi hadis ini juga mengatakan walaupun kamu di sungai yang mengalir, itu tetap kita tuh harus berhemat terhadap penggunaan air gitu. Nah, ini yang mungkin sahabat Basnas harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Nah, Prof, kan ini di bulan Ramadan nih, kira-kira kita bisa nggak sih menerapkan sustainable living itu di bulan Ramadan yang tadi kan sudah dikatakan ya, justru sampahnya lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Nah, kira-kira gimana nih tips and triknya? Ya tadi ya, jadi kita kalau makan kita harus mengukur, boleh kalau kita jangan malu kalau seumpamanya kita mengambil lagi makanan gitu ya, itu menurut saya sangat lebih baik dibandingkan kita menyisakan makanan. Nah, budaya ini yang kita juga, dia ngambil lagi, nggak apa-apa, dia ngambil lagi karena dia mengukur bahwa sebegitulah yang kita bisa habiskan. Yang kedua adalah penggunaan air tadi ya, dan juga yang ketiga ini kita bagaimana kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ini kan Gen Z nih, mahasiswa banyak tuh nenteng-nenteng tumbler gitu ya. Nah, tapi ternyata penelitian membuktikan mereka nenteng-nenteng tumbler ini bukan karena sadar lingkungan loh, Dasem. Loh, tapi ternyata lebih kepada ikut tren. Nah, kalau saya pribadi nggak apa-apa, tidak apa-apa awalnya karena ikut tren, tetapi mudah-mudahan menjadi gaya hidup tadi. Bahwa nanti kalau sumpamnya trennya sudah hilang, tetap tuh nenteng tumblernya karena tidak ingin menggunakan air minum dalam kemasan gitu ya. Nah, mungkin yang keempat juga bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini dalam green living atau sustainable living, itu juga kita membiasakan untuk berbagi begitu. Berbagi, bersedekah, untuk berbagi makanan untuk berbuka puasa bagi kaum duafa. Karena dengan demikian kita akan mendapat pahala double tadi ya. Kita dapat pahala karena kita puasa, tapi kita memberi juga pahala juga. Dapat pahala lagi gitu. Nah, yang terakhir mungkin ada di Jawa Barat ini ada masjid yang menerapkan selama bulan puasa itu jamaah diperbolehkan untuk menanam gitu. Nah, ini menanam pohon, karena kan menanam pohon itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan ya. Jadi menyayangi bumi lah agar tetap lestari juga itu kalau pohon-pohon nggak ada kan jadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, hari ini kan lagi banjir di mana-mana ya, Prof. Betul, kita ikut prihatin. Kan itu sebagai Muslim dan momen Lebaran, astagfirullah, masih lama ya. Momen Ramadan ini bisa kita pakai begitu. Dengan mengingat sebenarnya dalam ajaran Al-Quran dan hadis itu sudah ada semua gitu. Bagaimana kita melestarikan lingkungan. Berbicara mengenai menanam pohon, ini juga ada hadisnya juga. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu ada burung, manusia atau hewan lain yang memakannya, maka itu adalah sedekah baginya. Jadi luar biasa, kita kalau kita menanam pohon, terus ternyata pohonnya berbuah, dan buahnya itu dikonsumsi baik oleh binatang, manusia, itu akan menjadi sedekah bagi kita. Bisa dibayangkan ketika pohon itu masih ada ketika kita sudah meninggal, dan insya Allah itu menjadi sedekah jariah. Pahalanya tetap mengalir ya, sampai bahkan yang menanam pohonnya sudah tidak ada gitu ya. Luar biasa memang pemaparan Prof kita pada kali ini. Mungkin sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Prof?
Baik, terima kasih banyak. Kalau apa yang saya paparkan tadi sebenarnya bukan hal yang baru ya bagi sahabat Basnas, sudah pernah mendengar atau mungkin sudah mempraktekkan. Pesan saya, kita tangkap momen Ramadan ini untuk lebih menggiatkan lagi hal-hal yang bisa menjaga bumi, karena kita sudah melihat sendiri apabila kita tidak menjaga bumi, maka kita juga yang akan mendapatkan akibatnya. Mungkin itu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Prof, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Ya. Ternyata memang sustainable living itu sangat penting ya. Tentunya tidak hanya dirasakan oleh kita, tetapi tadi bahwa yang menikmati ini tidak hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan juga bisa merasakan manfaatnya apabila kita menerapkan sustainable living. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.